memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan itu tidak bisa dicabut. Bagaimana kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan UKM terjadi? Kami berkolaborasi dengan Project Multatuli dan Konde.co untuk menyingkap kasus ini. Temuan kami mengungkap ada relasi kekerabatan dan peran polisi yang menghambat penyelesaian kasus tersebut. Kasus pemerkosaan ini terjadi pada 6 Desember 2019 di Hotel Permata Bogor. Korban dicekoki minuman oleh para pelaku, kemudian diperkosa beramai-ramai. Dalam berita acara pemeriksaan korban, kronologi kasus bermula saat korban diajak keluar makan. Singkatnya, mereka makan di McD Cibubur. Kemudian korban diajak oleh para pelaku keluar ke sebuah klub bernama Zentrum. Disinilah korban dicekoki minuman oleh para pelaku. Dalam BAP, terungkap rencana membawa korban ke klub sudah diinisiasi oleh para pelaku. Itu memang niat untuk ke klub malam itu sudah ada. Jadi bukan seperti abis makan ayo kita ke sana, enggak. Jadi dan itu sudah reservasi sebelumnya. Nah, ini adalah orang yang tahu itu yang memang dia ketua geng ya, seperti ketua geng karena dia itu kan seperti operator di Kemenkop itu yang dipercaya oleh atasan, dan dia memang yang paling tinggi ya, dia PNS ya. Jadi memang di situ kelihatan relasi kekuasaannya tuh bahwa si itu yang memang dan di kamarnya itu pula kan yang korban itu kan benar-benar tidak berdaya, dia itu mabuk, dicekoki minuman. Kalau menurut korban kan memang semua itu membujuk dia untuk minum ya, terutama pelaku-pelaku ini, dan itu bagi dia itu sebagai tekanan ya, karena dia tuh merasa junior, merasa hanya honorer. Nah lalu yang atasan-atasannya itu yang dia anggap lebih powerful, nah itu menyuruh-nyuruh dia untuk minum gitu ya. Dalam kondisi korban di luar kontrol, para pelaku membawa korban kembali ke hotel. Namun bukannya membawa korban ke kamarnya, para pelaku justru membawa korban ke suatu kamar yang sudah dipersiapkan. Di kamar itu, pemerkosaan terjadi. Mereka yang memperkosa ialah MF, WH, ZPA, dan NN. 3 orang lainnya mengetahui pemerkosaan ini. Setelah itu korban digotong oleh yang korban anggap ini teman-temannya, tetapi ternyata bukan ke kamar korban, ke kamar salah satu pejabat di kementerian tersebut. Nah, kamarnya ini ternyata disalahgunakan, kuncinya dipakai untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. 4 orang yang melakukan, 2 orang melihat dan menjaga di kamar tersebut. Total berjumlah 6 orang dan 1 orang balik lagi ke kamarnya. Korban melaporkan pemerkosaan itu ke Polresta Bogor. Korban juga melaporkan ke tempatnya bekerja. Yang aneh, ketika kasus ini ramai, Kemenkop mengaku sudah mendampingi korban sejak awal. Namun tahukah kamu, kapan pertama kali Kemenkop mendampingi korban? Jawabannya adalah pada pemeriksaan ketiga. Mereka bukan mendampingi, namun dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Setelah tiga kali kita pertemuan dengan pihak kepolisian, baru pihak Kemenkop melalui Kasubitnya, Kasubit Kepegawaiannya mendampingi untuk diberikan kesaksian, bukan untuk dijadikan saksi. Enggak, kita diminta oleh kepolisian untuk
memberikan kesaksian siapa aja di situ saksi-saksinya, ya kita jelaskan kepada saksi tersebut, baru mereka ikut kita jalan ke Bogor. Kemenkop juga membentuk majelis etik untuk menangani kasus ini. Namun dalam temuan laporan tim independen, tim ini tidak berjalan, bahkan tidak bekerja sama sekali. Temuan lainnya ialah adanya relasi kekerabatan dalam penanganan kasus ini di Kemenkop. Ini adalah bagan kekerabatan pelaku yang dibuat oleh tim independen. WH berkerabat dengan salah satu kepala bagian di Kemenkop, sementara ZPA berkerabat dengan 2 pejabat di Kemenkop. Salah satu dari pejabat itu juga melobi keluarga korban agar mau berdamai dalam kasus pemerkosaan ini. Waktu itu malam-malam juga antara jam 9 sampai 10 kan malam ketemu saya, dia juga bawa bawa parcel, malah kalau ngobrol sama saya di sini. Ya intinya ya yang begitu, intinya sama istilahnya. Jangan inilah kita ini persaudaraan lah gitu. Istilahnya jangan diterus inilah gitu lah. Kasus ini jangan diterusin lah gitu loh. Kekerabatan memang menjadi batu sandungan dalam pengungkapan kasus ini. Meski para pelaku ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka, buktinya hanya 2 orang yang dipecat oleh Kemenkop. Ia adalah MF dan NN. 2 pelaku lainnya, yakni WH dan ZPA, masih bekerja di Kemenkop. Bahkan ZPA justru diangkat menjadi PNS saat berstatus tersangka dan masih ada di dalam tahanan. Surat pengangkatannya ditandatangani oleh Sekretaris Menteri saat itu, Ruli Indrawan. Persoalan mengangkat CPNS jadi PNS, saya tidak pernah melakukan itu. Begini, tadi itu kalau Februari 2020, itu kan proses hukumnya masih bergulir di polisi ya. Dan juga sejujur saja, waktu itu saya belum mendapatkan laporan rinci tentang persoalan, karena masalahnya apa? Karena kalau pengangkatan itu kan satu paket ya, satu bundle. Jadi di dalam proses kepegawaian, kalau sudah ada berketetapan hukum, maka bisa dilakukan eksekusi begitu ya, eksekusi. Jadi pada saat itu kan karena daftarnya satu blok, tidak satu persatu, dan memang pengenaannya itu harus ada dasar hukumnya kan. Nah, proses hukumnya kan waktu itu masih berjalan begitu. Laporan dari Sesmen kepada Menteri saat itu tidak benar-benar menjelaskan secara gamblang apa sebenarnya pelanggaran disiplin ya. Itu kayak ABS lah ya, asal Bapak senang gitu ya laporannya. Hubungan kekerabatan yang cukup erat di lingkungan Kemenkop UKM. Antara pelaku dan korban punya kekerabatan, yang satu punya saudara, yang punya ini. Jadi ada kecenderungan memang untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tertutup. Nah, saya jadi tahu kasus ini itu kira-kira 30 Maret 2020. Jadi dari tanggal 6 Desember 2019 saya tidak mendapat laporan. Dan dinyatakan sudah selesai semuanya, ya kan? Dan termasuk yang pengangkatan jabatan ZPA, ya. Jadi dari CPNS ke PNS juga tidak dilaporkan ke saya. Itu bulan Februari 2020 itu juga tidak dilaporkan ke saya, dan itu masih dalam tahanan. Tidak hanya kekerabatan yang menjadi penghambat pengungkapan kasus ini, upaya lobby damai juga dilakukan oleh para pelaku dengan berkali-kali mendatangi keluarga korban. Dia orang tua didik dari kecil ya, nyayangin mereka dari kecil, sedikit pun yang tuh nggak pernah. Lu ngapain berapa? Ini adalah video saat para pelaku datang ke rumah korban. MF, WH, NN, dan ZPA. Ajar banget, orang satu bagian nggak punya perasaan sama sekali, setan emang biadab. Ya, keluarga para pelaku kesini ada yang bawa RT, ada yang bawa orang tuanya, ada yang bawa anaknya, ada yang bawa RT dari Bojongsari itu, terus bawa istri anaknya, memohon untuk jangan diproses lebih lanjut, hentikan saja sampai P21. Jangan ditaikin lagi.
Sempat ada pejabat juga yang kesini salah satu. Ya dari Kemenkop. Datang ke sini ya karena kerabatnya pelaku untuk melepaskan pelaku. Belakangan, upaya perdamaian itu justru dilanjutkan oleh polisi. Mereka menjadi mediator untuk membebaskan para pelaku dari jerat hukum. Jalan damai itu dilakukan dengan merayu keluarga untuk menikahkan korban dengan salah satu pelaku. Iya, dari pihak sono, dari pihak kepolisian memang ada, malah menawarkan kalau udah ini nikah di sini aja gue bisa gitu. Jadi proses keluarnya itu untuk biasa keluar salah satu dia mau nikahin gitu loh, intinya kan gitu. Dari pihak ini ada, dari pihak pelaku ada yang mau nikahin itu untuk proses biar si ini biar keluar kan, bisa keluar syaratnya gitu, untuk syarat gitu. Itu dari Kanit sendiri yang ini gitu loh. Dalam surat tanggal 3 Maret 2020, keluarga korban disodorkan surat perjanjian damai oleh kepolisian. Surat itu membuat penyidikan kasus ini dihentikan. Dan mirisnya, selain memediasi, polisi juga memberikan uang yang dikumpulkan dari para pelaku kepada keluarga korban. Suruh datang aja hari itu langsung ke ruang Bukanit gitu loh. Ketika sampai Bukanit itu gimana ceritanya Pak? Bukanit. Nah, terus saya sampai situ sama istri saya panggil ke dalam gitu, kasih bangku ini, terus ngobrol-ngobrol, ini Bu, ini dari ini ada uang gitu dari korban, berapa gitu kan, 40 gitu. Lah kan bingung, nggak mau terima gimana, mau terima gimana kan gitu. Hanya lama-lama udah daripada kan kita mau terima takut salah, nggak terima juga salah kan gitu. Kita udah kesana kesini pakai biaya, pakai ongkos itu, tapi kalau kita terima juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan kan gitu. Nah, ya udah mau nggak mau kita terima itu 40 itu langsung dari Bu Kanit. Tindakan polisi yang cacat prosedur ini pun dilaporkan ke Propam Polda Jawa Barat. Jadi dia membantu memfasilitasi untuk perdamaian, dia yang bikin suratnya, dia yang mengundang si pelaku dan korbannya, keluarga korbannya, dia yang aktif memprovokasi gitu ya, mengojok-ngojok tuh aktif gitu ya, bukan hanya fasilitasi. Tapi kan kayak uang 40 juta ini ya Bu ya, uang 40 juta diterima, ini udah banyak loh. Biasanya kan gitu, biasanya tuh 16 juta tuh terakhir, kan dia nyeritain kasusnya. Itu 16 juta loh Bu dapatnya, itu udah gede. Nah, apalagi ini 40 juta nih udah paling gede gitu-gitu. Nah itu langsung disampaikan di ruangan Kanit ya oleh si Kanit PPA itu gitu. Jadi itulah sekarang yang ditelusuri, kita udah laporkan ke Propam. Nah Kanitnya sudah melakukan pemeriksaan, sudah mengumpulkan keterangan, bukti-bukti gitu ya. Nanti tadi saya dapat telepon, nanti dia akan menyampaikan hasilnya gitu. Kami mengonfirmasi temuan ini kepada Polresta Bogor. Kasat Reskrim AKP Rizka Fadila menolak untuk ditemui. Ia juga tidak menjawab dugaan cacat prosedur penanganan oleh penyidik Polresta Bogor. Melalui pesan, ia menjawab bahwa kasus pemerkosaan ini dilanjutkan kembali sesuai rekomendasi Menko Polhukam. Harapan kita sih yang pertama itu pemulihan terhadap korban. Karena korban ini ya karena peristiwa ini kan psikisnya jadi menurun dan mentalnya pasti down. Dan yang kedua harapannya itu para pelaku diberikan hukuman yang seadil-adilnya, selayaknya dia melakukan kekerasan seksual.